Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan sharing bagaimana caranya kita dapat membuat daftar pustaka secara otomatis ya teman-teman. Di sini ada satu fitur yang dapat kita gunakan menggunakan Microsoft Office Word ya. Jadi di sini kita melanjutkan project teman-teman. Jadi ini adalah konten video pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah tumbuh, khususnya di SMA tumbuh. Jadi kita belajar bagaimana membuat struktur buku digital atau struktur dari sebuah laporan seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas untuk membuat daftar pustaka atau kita kenal dengan bibliografi. Ini adalah fitur yang ada di Microsoft Office Word. Jadi silahkan teman-teman masuk ke Microsoft Office Word atau project yang terakhir dibuat. Ini bisa dilakukan juga untuk teman-teman yang lainnya. Ini sebagai contoh, saya sudah membuatkan sebuah file. Jadi ini sebagai contoh saya mengambil konten atau sebuah pernyataan dari buku pertama ya. Terus di sini saya tempatkan sumbernya seperti ini ya. Kemudian ini juga saya ambil konten atau statement atau pernyataan dari buku kedua. Kemudian ini saya tuliskan penulisnya dan tahun terbit dari buku tersebut seperti itu. Kemudian sebagai contoh di sini saya akan coba membuat ya, untuk sumber baru seperti itu. Jadi sebelum kita mencoba untuk membuat sumber-sumber ini, di sini saya akan coba hapus kembali pada bagian ini. Saya akan hapus seperti ini ya. Saya akan hapus. Di sini saya beri tanda titik. Sorry, di sini. Oke, kemudian bagian sini ya, di bibliografi ini juga akan saya hapus. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba membuat daftar pustaka baru. Nah, karena tadi sudah ada riwayat daftar pustaka, itu akan saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi dia ada di bagian sini, manage source. Jadi sini sudah ada ya teman-teman. Jadi ada ini. Nah, ini current listnya. Jadi ini kan akan saya hapus. Ini saya delete. Kemudian ini saya delete juga. Kemudian close. Nah, di sini seperti biasa ketika kita ingin menambahkan daftar otomatis di Microsoft Office Word, kita cantumkan dulu sectionnya ya. Kita berikan dahulu lokasinya seperti itu. Jadi kita menambahkan bibliografi, kita klik yang ini, kemudian kita ambil yang kedua saja ya, references ini yang tidak asing ya, karena ada dua jenis ya yang biasa digunakan, bibliografi atau references ya, seperti itu. Ini saya klik. Nah, di sini dia mendeteksi there are no sources in the current document. Itu artinya belum ada sumber yang kita ambil atau kita cantumkan pada dokumen ini. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan contoh yang nantinya akan teman-teman lakukan untuk latihan seperti itu. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke, di bagian konten, di bagian kalimat pertama ini misalkan saya ambil dari sumber buku, maka kita harus memposisikan sumber tersebut di posisi sebelum titik ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita ke menu references yang ini ya. Kalau misal teman-teman dari menu home, kalian bisa ke menu references, kemudian insert citation ya yang ini, kemudian add new source. Oke, di sini ada berbagai macam sumber yang dapat teman-teman terapkan. Karena sebagai contoh di sini paling sering kita mengambil dari sebuah buku atau mungkin dari halaman website. Kalian bisa scroll ke bawah, website ada di sini. Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Di sini saya contohkan sebagai buku. Oke, di sini silakan teman-teman menuliskan nama author. Author biasanya kalau sebuah buku itu minimal satu penulis, dan biasanya bisa lebih dari 2 atau 3 seperti itu. Silahkan ditulis misalkan Mandala. Kemudian title dari buku tersebut silahkan dituliskan juga, misalkan latihan Office Word seperti ini ya. Kemudian kapan buku tersebut diterbitkan, ini biasanya informasi seperti ini ada di halaman setelah sampul ya, sampul buku. Di buku-buku cetak itu pasti ada.
Misalkan diterbitkan pada tahun 2011 di kota misalkan Yogyakarta. Kemudian publishernya ini biasanya juga ada di halaman cover atau berada di setelah cover di sebuah buku. Bisa itu dari Kemendikbud atau apapun itu ya. Di sini saya kasih contoh publishernya ditans.id. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, di sini akan ada informasi tentang author dan tahun penerbitan buku. Jadi ini adalah default ketika kita menggunakan sumber buku. Kemudian di sini sebagai contoh saya akan mengambil sumber dari sebuah halaman internet. Kemudian saya insert citation, kemudian add new source, kemudian saya pilih website. Di sini autornya, jadi setiap postingan atau artikel di sebuah website itu pasti ada author. Nah, pentingnya sebuah author ini adalah sebagai validitas dari sebuah konten ya teman-teman, bahwa itu adalah konten yang diterbitkan oleh orang real seperti itu. Sebagai contoh ini saya akan tuliskan Sandi ya. Jadi autornya adalah Sandi. Jadi name of web page ini kita tuliskan nama domainnya. Jadi sebagai contoh domainnya adalah name of web page ini adalah nama dari halamannya, nama halamannya. Sedangkan yang name of website itu adalah nama domainnya. Jadi nama halamannya misalkan ini adalah tutorial office work seperti ini. Jadi judul ini biasanya berada di bagian halaman konten website ya. Kemudian nama sitenya ditans.id atau bisa teman-teman tuliskan www.ditans.id seperti ini. Kemudian tahun diterbitkan artikel ini atau postingan ini di dalam sebuah website. Misalkan tahunnya 2018. Kemudian bulannya di sini tuliskan nama bulan ya, bukan menggunakan angka. Misalkan Mei. Kemudian day-nya ini kita tuliskan dengan angka karena ini merujuk kepada tanggal ya, seperti itu. Kita tuliskan misalkan 12. Kemudian URL-nya ini biasanya yang seperti ini. https:// kemudian ditans.id kemudian / tutorial office work. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah URL-nya yang bisa kalian copy dari search bar di web browser yang teman-teman gunakan. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada informasi author atau penulisnya dan juga ada tahun terbitnya, seperti itu. Oke, kita sudah menambahkan 2 sumber. Kita langsung cek pada bagian daftar pustaka. Nah, di sini kita tinggal update saja yang ini. Tinggal klik ya, dia langsung otomatis terupdate. Atau teman-teman bisa klik kanan di bagian references ini. Kemudian, nah di sini jadi ada update field ya. Jadi kalau tadi ini dia nggak ada ya, seperti ini. Jadi silakan klik kanan pada bagian bawah references ya. Kemudian update field, dia akan langsung otomatis muncul seperti ini yang sudah masuk pada sumber source yang kita cantumkan di konten atas tadi, seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, sekarang tugas teman-teman silahkan ditambahkan pada halaman project teman-teman ya. Coba latihan untuk membuat daftar pustaka. Oke, untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin kesulitan untuk membuat daftar pustaka, bisa diulang lagi cara penerapannya dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.